setahu lo di mana? Oke. Hai Greeners. Oke, malam ini gue lagi ada di daerah masih Jawa Tengah ya men ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah, Solo, Jawa Tengah. Ini di Grobogan, men. Nah, mendingan lu aja dah. Ngapain? Hey Greeners, jadi malam ini udah ada jagoan kita di sini, ada Om Hao. Iya. Om Hao, terima kasih banget ini. Aduh, Om Hao nggak ada habis-habisnya memang. Sama-sama, Mas. Itu Energinya nggak habis-habis men. energi Om Hao nggak bisa habis, dan ya itu apa ya, 2 kali kita penelusuran, bahkan 3 kali kita penelusuran terakhir, selalu ada level-level baru yang berhasil kita buka ya Om ya. Iya. Kayak ya kita nggak tahu potensi portal kita seberapa jauh kalau nggak dibantu sama Om Hao untuk kita coba ini, kita coba itu, dan metode-metode yang udah dijalanin kemarin terbukti ya berjalan sesuai sama apa yang kita mau ya Om ya. Iya. Mungkin untuk kesempatan kali ini nanti kan kita cobanya itu kedetailannya, Mas. Kedetailannya. Kedalaman kan sudah, kemudian jangkauannya sudah. Untuk kali ini nanti detailnya. Karena kita akan main ruang ya. Oke. Jadi akan untuk batasan spasialnya akan kita persempit. Kalau Mas Erik pernah cerita 4 kilo ya. 4 Ini kilo. Kan kita kali, misalkan kita hitung 4 kali 12, 4 kali 10, satu kamar itu ukurannya. Jadi kita akan mengambil ambience-nya. Ambience apa yang terjadi pada saat itu? Peristiwanya apa? Yang akan jadi tokoh di situ apa gitu ya. Nah, siapa gitu ya Mas, atau ngomong apa gitu, itu yang akan kita ambil, termasuk pengiring-pengiringnya di kanan kiri. Oke. Kata misal pas makan, suara apa, sendok dan Sendok garpu, garpu. minuman mungkin. Oh, itu memungkinkan sebenarnya Mas? Akan kita coba kali ini zoomnya kalau sekarang. Iya. Itu dia, ini kita belum pernah fokus untuk hal seperti itu. Iya. Dan malam kali ini kita akan coba metode tersebut. Jadi ya kurang lebih kita bisa mengharap, semoga aja kita bisa mendapatkan sesuatu, semoga aja kita bisa mendengarkan apa yang terjadi di masa itu secara detail. Kejadiannya seperti apa gitu. Tapi ntar dulu nih Om. Iya. Ini sekarang kita ada di Gedung Papak Ya, Gedung Papak di daerah Grobogan. Jadi Solo ke utara ya. Solo ke utara ini ya. So bener juga lu berarti tadi men. Solo juga bener men. Solo ke utara tapi udah nggak Solo karena platnya udah beda. Kalau Solo Adi, kalau sini nggak salah H kayaknya. Oh, kalau Dika punya keinginan itu plat itu berdasarkan kotanya. Misalnya kayak Solo itu dia maunya S, L gitu ya. SL gitu. Kalau Semarang SM gitu ya. Iya. Ya, makanya sampai sekarang dia belum jadi presiden. Oke, Gedung Papak. Gedung Papak ini kenapa Om Hao juga merekomendasikan tempat ini untuk kita explore atau investigasi? Masih ada hubungannya dengan penelusuran kita sebelumnya kah, atau ada sesuatu yang lebih menarik lagi di tempat ini? Ya tentunya berbeda Mas. Ini saya persempit ya, secara batasan temporal juga batasan spasial ya. Kalau kita sebelumnya mengambil lini masa yang cukup panjang, tapi kita ngambilnya per tahun, berikutnya kita tanggal, tapi juga kita ngambilnya masih per tahun gitu ya, lebih ini. Dan kesempatan kali ini nanti kita akan coba itu per tanggal dan jam. Per tanggal dan jam. Dan apa yang menarik sama Gedung Papaknya sendiri? Iya, jadi kita kenal namanya Gedung Papak ya. Di Gedung Papak, Papak itu istilahnya adalah tumpul. Oke. Nah, kenapa tumpul? Kita lihat di atas Mas, atapnya itu kan nggak ada runcing-runcingnya, nggak ada pelana kuda, jadi datar, flat. Oke. Disebutnya kalau orang Jawa itu papak. Lihat atas nggak men? Buset, lihat dong. Nah ini. Kan nggak pakai genteng, langsung dicor kan. Oke. Di kotak, itu modelnya kotak. Oh, Nah, makanya namanya papak. Papak, orang Jawa nyebut papak itu nganu, apa? Diratain. Rata. Tumpul rata. Papak. Di papak rambutnya mau gimana? Di papak gitu. Oh bisa gitu? Nggak ada ininya. Kan kalau rumah biasanya ada itu ya, ada kuda-kudanya. Iya. Pelana kudanya gitu. Nah, gedung ini itu dibangunnya tahun 1919, Mas. 1919, Di oke. masa kolonial Belanda, dan difungsikan untuk rumah dinas administratur atau kepala yang tertinggi menjabat di sini. Jadi ini kita ada di lingkungan kehutanan gitu ya, sekitar sini. Nah, itu yang tempatnya orang-orang Belanda yang tugas di sini. Tetapi ketika memasuki tahun 1942, tempat ini dialihfungsikan itu untuk tempat singgah. Tempat singgah bagi para kalau disebut itu perwira-perwira
Nippon atau Jepang. Oh, oke. Jadi yang akan kita ambil itu nanti tahun 1942 hingga 1945 yang akan kita ambil untuk batasan temporalnya. Tapi ini untuk latar belakang dulu, kita buka Iya. dulu. Nah, tahun 1942 hingga 1945 itu tempat ini disebutnya adalah Inojo. Inojo. Iya. Inojo itu apa? Ianju, bahasa Bali apa? Ianju. Ianju. Ya, Ianju. Ianju itu kalau kasarannya itu rumah bordil. Oh. Jadi tempat, kalau di Solo nyebutnya kalau tempat untuk pelesiran untuk mencari kepuasan prostitusi lah seks, jadi. gitu. Nah, kalau menjadi pertanyaan, nah kalau untuk itu kemudian perempuannya dari mana? Itu diambil, kalau kita sebut tuh disebutnya adalah Yanfu. Jadi dan Jugun Yanfu ya, atau dikenalnya. Jadi perempuan-perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu serdadu Jepang. Jadi pangkat tertingginya di sini dulu ini kalau kita sebutnya itu yang singgah di sini itu Ogawa. Ogawa itu perwira. Oke. Itu perwira Jepang. Tapi juga ada serdadu-serdadunya. Jadi yang pangkat bawah-bawah ya, itu karena untuk militer. Selain itu juga melayani sipil militer. Jadi orang sipil Jepang yang dia itu membantu pekerjaan militer. Jadi misalnya kita ada dokter misalnya Mas, ada mungkin engineering atau ada mungkin bagian-bagian lain, tapi sipil militer gitu yang di sini. Jadi mereka mencari hiburan itu di tempat ini. Nah, memang banyak cerita duka ya, termasuk yang baru-baru ini diceritakan juga. Berarti masih ada beberapa penyintas Jugun Yanfu juga. Oh, masih ada? Masih hidup. Mungkin ada yang sudah wafat, ada yang masih hidup. Yang sebagai penyintas, tapi perlu diketahui bahwa di tempat ini dulu termasuk menyimpan trauma berat terutama terhadap perempuan. Ada 3 hal ya yang terjadi di sini yang berkaitan dengan prostitusi pada waktu itu. Tapi ini dipaksa Mas sebenarnya, dan di sini sifatnya adalah terstruktur. Jadi dalam praktek itu berkata ada pemilih, kemudian ada pemeriksaan kesehatan dan ada tarifnya. Oh, oke. Itu jadi kayak proper prostitusi yang proper juga jadi. Jadi ada pertama yang datang pulang. Jadi ada yang mungkin menyetoknya itu seperti itu. Ada yang kedua itu sistemnya itu kocokan atau arisan. Oh, oke. Tahu ya, misalnya arisan dapat ini sama ini. Dan ini yang paling menyedihkan dan memilukan itu PDF Mas. Jadi yang dilakukan di anak berbawah umur. Termasuk yang paling muda itu usia 9 tahun. 9 tahun? Nah, dalam melakukan itu ada beberapa tarif. Jadi untuk sipil militer itu dikenakan kurang lebih 2,5 yen per 1 jam. Oke. Kemudian yang militer itu 3,5 yen per 1 jam. Kemudian kalau 12 jam itu 12,5 yen. Atau kita sebutnya kayak short time, long time. Oke. Itu. Nah, beberapa mereka yang tidak bisa membayar akhirnya melakukan rudal paksa atau pemaksaan gitu. Nah, ini yang kadang keras dan kasar. Bahkan itu sering menyakiti perempuan-perempuan yang ada di sini. Gitu. Jadi mereka mendekatinya kan ada 2 cara Mas. Cari rekrutmennya. Pertama adalah dengan cara kasar, keras, jadi asal rampas saja. Terutama mendatangi desa-desa yang terpencil. Yang berikutnya adalah dengan cara pendekatan persuasif misalkan. Jadi misalnya dijanjikan pekerjaan. Ada yang diajak ke kota, nanti mau dijadikan penari, jadikan penyanyi, atau kerja di sektor pabrik atau apa. Ternyata di tengah jalan ada pendekatan persuasif itu yang mengarah kepada praktek-praktek prostitusi. Jadi mereka kayak deketin untuk ke arah-arah itu bagi perempuan-perempuan yang mungkin risih, takut atau apa, mengalami kekerasan di situ. Oh wow, kurang lebih ini kayak sejarah yang mengulangi dirinya sendiri. Zaman sekarang praktek-praktek seperti itu kayaknya, apalagi kalau kita lihat di mana-mana, di TikTok, di IG, di apa. Anak TikTok banget. Semua kan kita bebas mau ngomong apaan. Ya kalau sekarang kalau kita lihat ada aja praktek-praktek yang seperti itu, kayak dijanjiin pekerjaan, ternyata sampai di tempat lain ya akhirnya menjadi prostitusi. Iya, human trafficking sebenarnya pada waktu itu. Dan mereka juga mengambil anak-anak itu, perempuan-perempuan itu dari
perangkat-perangkat desa misalkan untuk menyediakan terutama yang tidak dirampas ya Mas, yang tidak diculik atau apa, biasanya dengan pendekatan-pendekatan dikasih pekerjaan diajak ke kota. Jadi tapi ketika di tengah jalan ada pendekatan-pendekatan persuasif dan kata itu nggak cocok, terjadilah kekerasan. Termasuk tadi mereka yang mungkin tentara kita sebut ya militer Jepang, serdadu Jepang yang Mukondo itu nggak modal itu ya melakukan rudal paksa itu sampai kekerasan, dan beberapa yang mungkin sudah nggak kuat, sakit atau apa dibunuh. Tapi mereka kalau yang struktural itu Mas, mereka juga menjalani kalau kita sebut itu pemeriksaan secara medis, termasuk lebih ke reproduksi. Ada yang disuntik anti hamil, ada yang mungkin hamil digugurin. Itu termasuk pengguguran juga ada di sini. Oke. Gitu. Nah, berarti di setiap tempat ini ada apa namanya kayak dokternya sendiri, udah yang disiapin tadi kalau semua saya ya? sebut militer, sipil militer itu. Ada perawat, ada itu. Terus beberapa mereka akalinnya perempuan-perempuan yang mungkin cantik gitu ya. Kalau kita lihat di rumahnya itu, di kampung-kampung itu istilahnya di sini sebenarnya satu puluh kata adalah cantik adalah bencana atau cantik adalah luka. Jadi mereka biar nggak diambil, nggak diculik, itu biasanya pada nginang Mas, karena orang Jepang tuh jijik sama perempuan yang mulutnya kotor. Jadi nginang itu, suruh nyeri. Nah itu, jadi ada gerakan untuk itu juga akhirnya. Oke. Nah beberapa yang setelah 45 setelah dinyatakan Indonesia merdeka, itu beberapa yang selamat, yang menjadi penyintasnya itu biasanya pada pulang. Ketika pulang mereka mengalami pendarahan seksual, reproduksi. Ada juga yang trauma batin, yang akhirnya menjadi tidak bisa punya anak. Gitu-gitu Mas. Karena ada beberapa yang sudah baru mens pertama akhirnya di steril, ada juga. Jadi biar nggak hamil gitu. Nah, yang non struktural yang berbahaya karena waktu itu juga terjadi penyebaran penyakit, salah satunya sipilis. Jadi ada beberapa yang mereka setelah Indonesia merdeka yang meninggal karena sakit sipilis ada juga. Jadi begitu, ini latar belakang sejarahnya Mas. Nah, tempat ini kemudian setelah tahun 50-an itu ditempati administratur orang Indonesia sampai dengan 1974 karena waktu itu terjadi tragedi yang menimpa penghuninya. Setelah tahun 1974 sampai hari ini tidak pernah ada yang menempati karena takut. Oh, dari 74 sampai sekarang. Berarti udah hampir 52 tahun. Iya. Benar-benar kosong. Jadi pegawai administrator itu kan kepala ya, dan keluarganya udah nggak mau lagi tempat ini sampai hari ini. Oke. Dikenal memang salah satu tempat yang dihindari berhantu. Iya. Tapi orang menyebutnya ya tempatnya ibunya Anfu gitu. Nah, ini kalau misalnya dari tempat nih Om Hao nih, kita sekarang ada di depan dari gedung papaknya langsung, yang Om Hao lihat secara langsung nih Om Hao, laporan live pandangan mata Om Hao, ada sosok apa aja yang mungkin memantau? Ya, jadi ini saya bawa lagi ya, tapi tidak akan saya keluarkan. Jadi cuma ID ini aja karena daripada beliau yang di dalam takut, nanti saya dikira Jepang gitu, berarti tidak dapat apa-apa, tapi saya bawa karena sebagai ID. Sebenarnya saya di sini lebih banyak itu melihat reka adegan Mas. Memang entitas-entitas itu ada, tetapi lebih dominan ini reka adegan. Jadi untuk kesempatan kali ini yang diuji untuk saya sendiri, itu kekuatan secara ketegaan dan mental saya. Kuat nggak untuk menceritakan atau melihat ini. Gitu. Dan memang macam-macam, kalau kebanyakan ini energinya feminim gitu, yang cukup kuat ya, karena saya melihat memang ada Yanfu, kemudian ada yang seperti Geisha ya, gitu, termasuk adegan-adegan pemutaran musik, minum sake gitu, sampai adegan ranjang itu ada semuanya di sini. Itu men, makanya baik yang kita bisa dapat yang bisa dilakukan suka sama suka atau menikmati itu, ada juga yang secara kekerasan. Transaksional juga. Dan saya melihat kayaknya mungkin ya pelakunya kalau kita sebut kayak mucikarinya itu orang Chinese kayaknya. Jadi kayak maminya lah. Itu mungkin yang bisa nanti kita ambil informasinya. Jadi nanti mungkin kita akan menggunakan 3 bahasa mungkin Indonesia ya Mas, Indonesia, Jawa, ini sedikit Mandarin, mungkin juga Jepang gitu, mungkin bisa kita pakai. Kalaupun ada Belanda nanti mungkin tipis. Nah, jadi timeline waktunya 1942 hingga 1945. Memang dibatasi ya, mau batasin itu ya. Nanti mungkin lebih detailnya di 43, 44 lah, antara bulan-bulan sekarang April, Mei itu akan
tak ambil hari ini. Oke. Antara tanggal 12, 13, 14. Saya ambil waktunya berarti di atas jam 8 malam sampai menjelang dini hari. Oke. Atau kalau tadi disebut jam 12 itu 12 jam putaran berarti ya jam 4 sore sampai 4 pagi. Jadi saya ambil yang short time, long time itu nanti. Nah, sebelum jam 4 pagi, sekarang ini udah jam 1. Jam 1. Jadi ya udah kita usahakan selesai sebelum jam 4 pagi. Kita langsung masuk ke dalam aja kalau gitu, Om. Iya. Di sebelah sini juga ada sedikit bangunan tuh, Om. Iya. Kita boleh coba ke sana kali ya. Iya, mungkin yang pertama. Om, kalau Iya. tadi Om Hof sempat mention tentang ada geisha gitu kan. Iya. Bedanya sendiri geisha sama Yanfu ini yang paling signifikan apa, Om? Sebenarnya dari cara ininya Mas ya, cara melayaninya ya. Kalau yang jadikan Yubun Yanfu yang dipaksa ya Mas. Oke. Dipaksa dengan kekerasan untuk melayani, jadi rudal paksa ya. Geisha ini sebenarnya sedikit melenceng dari yang di Jepang. Di Jepang kan memang mereka melakukan itu dengan menyembunyikan ini identitasnya. Di makeup putih tebal gitu. Tapi mereka seseorang yang bertalenta, misalkan memainkan musik tapi pantang untuk diajak atau digondol gitu. Di sini sebenarnya saya gampangannya, maaf kalau mungkin salah ya, saya gampangannya merebut mereka yang kemudian dipakai kimono. Untuk menari, bahkan ada tarian apa tuh Mas, erotis. Iya. Dan mereka mau kalau diajak untuk itu, diajak untuk digondol terutama dengan para ugawa-ugawa itu. Ya, bahkan ada juga yang mereka dijanjiin tuh tadi, janji di atas spray kasur itu. Yang nanti tak nikahin kalau perang sudah usai, saya ajak ke Tokyo, misalnya akan peristri, resmi gitu. Nah, tempat ini kenapa saya pilih sebenarnya ketika zaman kolonial yang saya lihat di tahun 1930 pernah terjadi skandal Mas di sini. Jadi kamar yang ditujukan untuk asisten rumah tangga, ya orang Indonesia saya lihat, orang lokal, babu ya istilahnya kalau zaman Belanda, itu yang ditiduri sama majikan laki-laki. Di ini? Di sebelah sini sebenarnya. Boleh, tapi ini juga menyimpan tentang residual energi ketika tempat ini ada rudal paksa rame-rame. Jadi 2. Jadi tapi saya buka untuk pembuka, kenapa? Karena dari tempat ini kemudian mengundang atau menarik energi serupa, energi perselingkuhan gitu, energi seks bebas. Itu dimulai di tempat ini. Jadi saya mendapatkan satu gambaran bahwa ada seorang perempuan yang usia sekitar masih muda, 22-23 tahun, menggunakan kebaya dan jarik ya, tapi terkadang kalau malam tuh nggak pakai tuh loh Mas, nggak pakai baju tapi cuman pakai BH yang jadi satu kalau dulu BH-nya kayak kemben itu begini, dan keluar sana sosok menir Belanda, mungkin setinggi Mas tapi lebih tinggi dikit lagi, pakai baju tidur. Kemudian menyelinap ya, masuk sekitar jam segini sebenarnya Mas, menyelinap masuk, saya melihat masuk sini, tak masuk gitu ya. Pintu ini ya? Tapi iya masuk misalkan kan, kami bilang bukain langsung masuk, kemudian langsung bercumbu di situ. Di dalam ruangan ini? Di sebelah sini. Jadi melakukannya itu di situ. Dan itu sampai beberapa kali dan ketahuan. Kemudian si perempuan itu hamil akhirnya. Dan ketahuan sama nyonyanya. Terus jadi pertikaian gini. Kemungkinan yang dilakukan waktu itu adalah diusir atau pengusiran. Termasuk terjadi pertengkaran rumah tangga di sana. Setelah beberapa hari, si perempuan ini pun disembunyikan di satu tempat dan didatangi, kalau kita sebut itu si menirnya ini, dia kasih uang berapa gulden tuh untuk ngegugurin Mas. Tetapi itu sebenarnya saya cuma dikasih gambar itu. Tetapi dari satu peristiwa itu, karena dilakukannya nggak sekali 2 kali, dilakukan hubungan badan itu, kemungkinan itu nggak digugurin tapi anak itu lahir, jadi kayak jadi induk. Jadi induk, kemudian dari tempat yang pernah dipakai itu akhirnya mengundang Mas. Dari tahun 1930-an, kemudian 1942 tempat itu akhirnya berubah menjadi rumah bordil di sini. Jadi untuk para perwira waktu itu dilayaninya di sana, tapi yang mungkin paket murah mungkin di sini atau yang short time di sini. Tapi yang paling memilukan adalah rame-ramenya itu. Iya. Gitu.
Di sini ya, Mi? Iya, iya. Iya, emang. Ini Ini kita buka 19.30 dulu, Mas. 19.30. Sebagai pengantar aja. Oh. Sebentar ya, Mi. Jadi daerah sini itu elektromagnetiknya kencang banget ya, Mi. Di sini kecil. Coba Mas arahkan tembok-tembok. Ke bawah, Mas. Ke pojok. Nah, ini satu tempat yang dipakai untuk bercinta, Mas, soalnya. Di sini. Jadi mungkin untuk orang yang mainnya di sini. Dan saya melihat memang entitas itu tampak di sini tadi. Jadi orang Bumi Putra, perempuan Jawa dengan laki-laki orang Belanda. Yang perempuan nanti usia segitu ya sekitar 20-23, yang laki-laki itu udah 50-an, 53, 54. Jadi ya adegannya kayak maaf di film-film biru itu, Mas. Iya. Di tempat ini. Dan entitas itu masih di sini sebenarnya. Oh, gitu. Dua orang itu antara Belanda dengan Jawa. Oh, oke. Yang dia sebenarnya kemudian saya menunjukkan gambar lagi ketika sudah selesai itu, perempuan ini akhirnya mungkin waktu itu kita sebutnya menyantet ya. Menyantet si nyonya Belandanya itu meninggal di rumah sana, tapi karena dia main dukun, dia tetap pakai susuk juga, terus kemudian dia main dukun gitu, salah satu balas dendamnya dia untuk menguasai si laki-laki suaminya. Jadi pelakor sih, Mas. Oke. Dan kita sambil ke sebelah. Iya. Tapi ini yang dari Om Hao lihat struktur atau tempatnya ini nggak ada perubahan. Sebenarnya ada perubahan, Mas. Dulu kayak lebih ke kayu sama sih dulu. Oh, oke. Ini yang asli yang masih kayu-kayu seperti itu tuh. Nah ini itu masih asli. Kalau Mas ini justru malah residualnya lebih lemah. Aslinya dulu masih kayu semua, Mas. Ini kan ada renovasi beberapa kali. Termasuk lantai juga nggak asli. Ada beberapa kali. Iya sih, ini rendah, tapi kalau misalnya kita Kayu tinggi. dekatin ke kayu, dia lebih tinggi ya. Naik. Iya. Lihat ya grafiknya, Om. Kan ini perekam desa. Oh, oke. Naik, men, dari sini, men. Makin ke sana makin dekat. Iya. Ini kalau kita menjauh. Turun. Di sini lebih kencang lagi harusnya, Mas. Yang di mana? Di sebelah sini, karena teriakan, Oh, di sebelah sini. meronta, Oh. menangis, sakit itu semuanya dari sini. Om, lihat, Om. Iya. Lihat. Ya, apalagi di pojok saya melihat ada perempuan yang ketakutan, apalagi Tinggi banget. melihat laki-laki dia langsung kayak maaf ya, Mas, trauma, termasuk kita. Oh, gitu. Semua laki-laki suaranya saja langsung meronta, Mas, langsung takut. Oke. Kencang tinggi. Karena ketika di masa pendudukan Jepang itu, beberapa perempuan yang mungkin diajak nggak mau, nolak atau takut atau apa ya dilakukannya di sini, Mas. Oke. Itu dilakukan bareng-bareng giliran, jadi digilir. Ada juga yang sistemnya undian, cocokan itu.
misalkan gitu ada beberapa cowok-cowok, nanti diundi yang dapat sama siapa. Ini dijadikan piala bergilir perempuan ini gitu, jadikan piala bergilir untuk di seperti itu. Karena berbeda dengan yang panjang Mas, yang itu kan ibarat kata servisnya kayak sama suami gitu. Kalau yang ini ya binatang menurut saya Mas. Iya. Bahkan ada yang sampai berdarah masih dipakai. Oke. Ada yang megangin gitu ya, ada yang menstruasi juga dipakai. Oke. Gitu. Dan ya asal coblos saja. Yang saya lihat mereka bagaimana melampiaskan nafsu itu. Gitu. Dan memang orang Jepang saya kenal sangat sangat tinggi libido. Kebanyakan anak-anak muda yang sebenarnya masa reproduksi mereka baru menikah, kemudian ditugaskan sebagai militer, kemudian yang mereka doyan makan mentah-mentah ikan tuh, kalau melihat perempuan dah awalnya mau itu aja gitu. Oke. Mungkin nggak namanya ini agak-agak lain dari sebelum-sebelumnya. Jadi kita juga Ghost Ranger Indonesia sendiri belum pernah coba metode ini karena kita nggak bisa. Kita nggak punya apa ya, kita nggak tahu caranya bagaimana. Jadi ideku kayak gini, biasanya kita kalau misalnya buka portal kan bisa bocor dari mana aja entitas yang ada di sekitar kita, mereka ikutan masuk. Bisa nggak Om gimana caranya Om Hao kayak magerin? Iya. Cuman yang ada di dalam ini aja. Kan biasanya kalau kita pakai spirit box, biasanya SPB. Kali ini kita coba pakai portal. Bisa. Jadi yang aku mau coba ini balik lagi ke rencana awal kita, gimana kita pengen denger kegelisahan dari korban. Kita sebut korban aja. Korban. Kegelisahan dia seperti apa, ketakutan seperti apa, pesannya apa, dan jika memungkinkan kondisi kanan kiri misalkan meronta kemudian jatuhin gelas. Ya, insya Allah Mas. Apa misalnya ada pemaksaan itu terjadi apapun itu yang pernah terjadi di tempat ini. Tapi kita coba nih di sini dulu, karena di sini salah satu tempat yang menurut gue Om Hao tadi sempat bilang. Di sini awal mulanya kejadian itu terjadi, maka kayak jadiin tempat sama yang lain-lain. Akhirnya apa istilahnya? Law of attraction. Law of attraction. Mengundang itu. Kayak mengundang itu. Makanya kayak mereka comfortable, kayak mereka kayaknya nyaman untuk ada kejadian-kejadian yang serupa. Iya. Gitu kan? Coba kayak gitu, Pak. Boleh. Itu bagus. Iya. Ya udah coba. Itu portal di mana? Ada aman. Tapi baterai aman Mas sampai terakhir. Aman. Boleh Mas. Sudah diganti. Boleh nih. Iya. Coba ambil men. Suara rame-ramenya itu loh Mas. Iya. Betul. Semoga diberikan berkah sama Yang Maha Kuasa ya Mas. Nah itu. Iya. Karena semua dari yang atas Mas. Nanti yang memberikan ini. Mobil portal lu tunggu sini. Nah. Oke. Jadi kita coba dulu. Iya. Kalau biasanya kita kan langsung kita coba pakai Ovilus atau apa. Tapi nanti Ovilus biar kita coba lagi di tempat yang lain. Untuk yang satu ini kita coba portal. Untuk trail ya. Iya. Bismillah ya. Tapi suara nggak apa-apa Mas ya Mas? Aman harusnya. Tadi udah ngomong ya. Iya. Nanti ngundang warga kan di pemukiman. Iya. Aman ya. Aman. Kalau kita di dalam sini aman sih. Iya. Kita main ruang ini Mas. Iya. Ruang dan waktu ya. Dalam sini ya, Mei. Di tempatnya di pojok. Tempatnya di mana? Di sini. Belakang atau di sini? Di sini aja. Oh, di sini. Ya kan? Agak mundur dikit. Itu daripada kita coba night vision. Oh iya. Kalau biasanya boleh lu di situ.
Ini bentar men, memungkinkan nggak ya kalau Tapi nanti dinyalain lagi ya mas. iya Satu tempat yang pantang untuk dihidupin? Oke aman. Karena dulu waktu melakukan itu gelap mas. Jadi ketika pintunya, jadi cuma ada cahaya tuh mas, walaupun siang tuh Nah, ada cahaya masuk doang gini loh. oh gitu. Jadi memang mati ruangan, cuma ditutup. Oke. Memang ketika itu, jadi suara pintu kebuka, suara ya laki-laki nafsu lah mas. Iya. Ngah-ngahnya itu, Nah itu kesahannya itu. kalau misalnya dapat itu Diganjel itu mas. Coba. harus di. Kita harus gini aja. Nah, Aman. Bismillah. Saya coba di sini ya mas ya, untuk mensinkronkan ya. oh Om harus itu? Nah, Night vision lu pegang? Ini jam ini tuh pegang. Nah, lu kalau lu di situ boleh. Jadi biar nanti kalau yang apa portal generalnya yang besarnya kita coba di atas. ruang utama. Iya. Ini Nah, sini kalau yang formula. di sini ya biasanya kita pakai yang SPB, ya kan? Kalau di sini kan, nah itu kita pakai untuk portal. Coba. Alfred mas jangan lupa. Iya. Itu mungkin ada beberapa bahasa yang miss. Siap. Ini kalau dalam kegelapan kita pakai Alfred ini. Oke. Saya di sini ya mas, bukan menjauh tapi menjaga stabilitas ini. Luasnya 3x3 lah ya, kita hitung 9 meter persegi ya. Oke. Siap Om. Bismillah. Semoga kita dapat nih. Pokoknya metode ini biasanya kita ini di SPB aja. Tapi untuk kali ini kita coba di portal. Oke. Coba ya. Panas itu. Iya. Oke. Siapapun kalian yang ada di masa itu, Di 1943 bulan April atau Maret 1819, boleh jam 10 pagi ataupun jam 11 malam, yang mengalami kekejaman itu, trauma itu, ruangan ini coba berikan informasi tentang rekaman-rekaman peristiwa itu. Semoga Tuhan memberkati. Iya. Enggak wet. Oke. ayo. Mas buka.